Selamat datang teman-teman pembelajar. Hari ini kita bakal menyelami sebuah teks filosofis yang super padat dan penuh dengan makna esoterik. Teks yang jadi sumber bedah materi kita kali ini memang singkat, tapi jujur saja, isinya benar-benar dirancang buat memutarbalikkan pemahaman konvensional kita soal spiritualitas. Jadi siapkan diri Anda. Kita bakal sama-sama mengupas lapis demi lapis maknanya dan melihat spiritualitas bukan lagi sebagai sesuatu yang jauh di luar sana, melainkan sesuatu yang sangat-sangat dekat, tepat di dalam diri kita sendiri. Mari kita langsung masuk ke intinya. Di awal teks ini, kita langsung disambut dengan sebuah peringatan yang sangat tegas. Jangan terjebak pada simbol. Kenapa coba teks ini dibuka dengan kalimat sekeras itu? Ya, karena seluruh perjalanan kita dalam pembahasan ini pada dasarnya adalah upaya untuk melepaskan diri dari interpretasi yang kaku dan harfiah. Kita ini kan manusia ya, kita suka banget sama simbol. Kita butuh bangunan fisik, butuh arah, butuh cerita-cerita sejarah buat mencerna hal-hal yang abstrak. Tapi, teks ini dengan jelas meminta kita buat melepaskan itu semua. Kalau kita masih saja ngotot berpegang pada simbol fisik, kita bakal benar-benar kehilangan esensi asli dari pesan yang mau disampaikan. Masuk ke bagian pertama kita, jangan terjebak pada simbol, melepaskan diri dari pemahaman harfiah. Intinya sederhana, untuk bisa menangkap makna teks rahasia ini, kita harus berani totalitas mengubah paradigma kita dari dunia materi ke pengalaman internal. Dan pergeseran paradigma ini paling kerasa di bagian 2, makna baru akhirat, memikirkan kembali kehidupan setelah kematian. Di sini teksnya mulai mendefinisikan ulang konsep spiritual tradisional secara radikal. Coba kita renungkan konsep yang satu ini. Selama ini, pemahaman konvensional kita selalu bilang kalau akhirat itu adalah sebuah destinasi, sebuah tempat fisik atau alam lain yang bakal kita tuju setelah kita meninggal kan? Tapi tunggu dulu, teks sumber kita ini malah menyodorkan gagasan yang benar-benar berbeda. Di sini ditegaskan kalau akhirat itu maknanya adalah akhir hayat. Ini sebenarnya permainan kata yang luar biasa cerdas. Penulisnya sengaja mencabut konsep tempat dari kata tersebut dan menggantinya dengan konsep waktu atau sebuah kondisi. Akhirat, menurut teks ini ya sekedar titik di mana kehidupan fana kita ini berakhir, itu saja. Jadi, garis bawahnya ada di sini. Akhirat itu sama sekali bukan sebuah tempat. Coba deh Anda resapi sebentar dampak psikologis dari pernyataan ini. Kalau bayangan soal sebuah tempat tujuan fisik di masa depan itu kita hapus dari pikiran kita, apa yang tersisa? Mau tidak mau, kita dipaksa buat narik semua perhatian kita ke realitas internal kita saat ini juga. Bukan ke simbol masa depan yang masih di awang-awang. Kita jadi berhenti sibuk bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat dan mulai benar-benar fokus pada apa yang lagi terjadi di dalam diri kita detik ini juga. Fokus ke dalam diri ini, inilah yang jadi jembatan kita masuk ke bagian 3. Rasa sebagai utusan, sang pembawa pesan di dalam diri. Bersiaplah untuk lompatan konsep berikutnya. Coba dengarkan pernyataan yang satu ini. Rasa adalah Rasulullah. Wow, buat sebagian orang ini pasti terdengar sangat radikal kan? Kenapa? Karena teks ini mengambil figur yang selama ini kita pahami secara historis sebagai entitas eksternal, seorang utusan sejarah, dan mengubahnya menjadi sebuah sensasi internal yang sangat personal. Teks ini seolah ngomong ke kita, kalau utusan sejati yang membawa pesan-pesan ilahi ke dalam hidup Anda setiap hari itu, ya intuisi Anda, kesadaran Anda, dan rasa murni Anda sendiri. Ini adalah pergeseran besar, dari yang tadinya kita sibuk mencari suara dari luar, sekarang kita diajak buat mendengarkan gema dari dalam diri. Nah, untuk bikin fondasinya makin kuat, teks ini langsung menghubungkan sensasi internal tadi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Dikatakan bahwa rasa adalah asal mula ruh. Jadi, perasaan murni atau kesadaran spiritual yang sering Anda rasakan berdesir di dalam dada, itu bukan sekedar emosi manusiawi biasa loh. Itu adalah titik awalnya, itu adalah benih dari roh itu sendiri. Konsep ini benar-benar menambatkan seluruh komunikasi dengan yang ilahi langsung ke dalam tubuh kita sendiri. Anda nggak butuh perantara eksternal lagi, karena utusan dan pesannya itu berakar dari kemampuan Anda sendiri untuk merasa di level spiritual. Lalu, gimana prosesnya rasa ini bisa berevolusi menjadi sebuah entitas yang utuh? Kita masuk ke bagian 4, anatomi spiritual nyawa. Mari kita bedah alur spiritualnya langkah demi langkah. Dimulai dari langkah pertama tadi, yaitu rasa, yang menjadi asal-muasal roh. Dari situ, kita bergerak ke langkah kedua, sempurna dalam diri. Ruh yang asalnya dari rasa tadi, pelan-pelan mengendap, memujub, dan menyempurnakan bentuknya di dalam wadah tubuh kita. Nah, proses penyempurnaan di dalam diri inilah yang akhirnya melahirkan langkah ketiga, sesuatu yang oleh teks ini disebut sebagai nyawa atau jiwa yang hidup.
Ini bukan cuma bicara soal tenaga penggerak biologis ya, ini adalah ruh yang sudah matang dan akhirnya menemukan rumah sejatinya di dalam diri Anda. Makanya ada frasa yang sangat menegaskan hal ini. Nyawalah yang hidup pada diri. Yang benar-benar hidup itu bukan sekedar daging yang menempel di tulang kita, bukan juga pikiran kita yang seringnya nggak bisa diam. Nyawa, yaitu ruh yang sudah menyempurna dari rasa murni tadi, itulah esensi hidup kita yang paling sejati. Di sini teksnya pengen memastikan kacamata kita benar-benar jernih, bahwa denyut kehidupan yang kita rasakan itu pada dasarnya adalah wujud nyata dari spiritualitas di dalam diri kita. Semua fondasi yang sudah kita bangun dari awal tadi akhirnya mengarah ke puncak filosofisnya di bagian 5. Nyata wujud Allah, manifestasi Tuhan yang nyata. Perhatikan baik-baik deh gimana penulis ini membongkar kata nyawa seolah-olah itu adalah sebuah akronim rahasia. Nyawa dibedah menjadi nyata wujud Allah, manifestasi Tuhan yang nyata. Bukankah ini sebuah wahyu filosofis yang luar biasa? Kata yang setiap hari kita pakai dengan santainya buat nyebut jiwa atau kehidupan biologis kita, ternyata menyimpan penegasan bahwa eksistensi Anda saat ini adalah manifestasi jernih dari yang ilahi. Tuhan itu bukan lagi sekedar konsep abstrak yang ada nun jauh di awang-awang, melainkan mewujud secara nyata di dalam setiap tarikan napas dan jiwa yang menghidupi Anda detik ini juga. Oke, mari kita tarik napas sebentar dan rangkum pergeseran paradigma luar biasa yang baru saja kita bahas. Pertama, kita sepakat buat membuang semua simbol luar. Dari situ, kita jadi sadar kalau akhirat itu rupanya cuma persoalan akhir hayat, batas waktu kita, dan bukan sebuah tempat. Terus, kita juga menemukan kalau utusan pembawa pesannya ternyata adalah rasa atau kesadaran murni kita sendiri. Ruh kita berasal dari sana. Dan saat ruh itu menyempurna di dalam diri, ia berubah menjadi nyawa. Pada puncaknya, nyawa itu sendirilah manifestasi real dari Tuhan. Sadar nggak sih apa benang merahnya di sini? Setiap kata atau istilah yang biasanya selalu menunjuk keluar, ternyata sudah didefinisikan ulang agar menunjuk langsung ke dalam diri Anda. Semuanya membentuk satu peta jalan yang sangat utuh menuju ke dalam. Saya benar-benar ingin menegaskan tesis inti ini sekali lagi. Nyawa adalah nyata wujud Allah. Inti dari semua yang kita pelajari dari teks yang singkat tapi masif ini adalah untuk membangunkan kita. Membangunkan pemahaman kita bahwa yang ilahi itu bukanlah sebuah simbol di luar sana yang cuma bisa kita sembah dari kejauhan. Bukan. Yang ilahi itu adalah kekuatan hidup yang menggerakkan mata Anda untuk bisa melihat, pikiran Anda yang sedang mencerna kata-kata ini, dan hati Anda yang sedang merasakannya. Dan semua perjalanan tadi akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas ini. Kalau esensi akhirat, utusan ilahi, dan wujud nyata Tuhan, itu semuanya bermanifestasi tepat di dalam nyawa yang menghidupi Anda sekarang. Apakah kita masih mau sibuk mencari di luar diri? Jangan biarkan pertanyaan ini berlalu begitu saja ya, bawalah dalam perenungan Anda. Terima kasih sudah ikut membedah materi ini bersama saya, dan sampai jumpa!